Kabut tebal selalu menggantung di lereng Gunung Rinjani, seolah menyembunyikan rahasia yang tak terjamah. Bagi para pendaki, Rinjani adalah tantangan sekaligus magnet. Namun, bagi penduduk lokal, gunung ini adalah rumah bagi kisah-kisah yang tak kasat mata. Tim pendaki yang dipimpin oleh Arka, seorang veteran Rinjani, bersama Luna si fotografer, Rio si ahli logistik, Maya si perawat, dan Bram si pemuda energik memulai pendakian mereka. Ini kali ketiga Arka menjejakkan kaki di sana. Namun kali ini ia merasakan firasat aneh yang tidak biasa. Malam pertama di Pelawangan Sembalun, angin dingin menusuk tulang, membawa bisikan-bisikan halus dari pepohonan. Luna yang biasanya bersemangat memotret bintang merasa gelisah. Ia bersumpah melihat bayangan bergerak di kejauhan, tetapi Arka menenangkannya, menganggapnya hanya ilusi karena kelelahan. Keesokan harinya saat mereka menuju Danau Segara Anak, Bram tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat pasi. "Aku dengar suara," bisiknya. "Suara tawa anak kecil, tapi sangat dekat." Tidak ada yang mendengar apapun selain deru angin. Mereka mencoba menenangkan Bram, menganggapnya halusinasi. Namun Bram bersumpah tawa itu begitu riang sekaligus menyeramkan. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Peralatan mereka sering berpindah tempat. Jejak kaki kecil muncul di sekitar tenda setiap pagi, padahal tidak ada anak-anak lain. Suatu malam, Maya terbangun oleh sentuhan dingin di kakinya. Ia melihat sekilas siluet kecil di sudut tenda sebelum menghilang begitu saja. Puncak misteri terjadi saat mereka berada di tepi Danau Segara Anak. Kabut kembali turun, lebih pekat dari sebelumnya, menelan segala sesuatu dalam keheningan. Rio yang selama ini skeptis tiba-tiba menunjuk ke tengah danau. "Lihat itu," serunya. Suaranya bergetar. Di tengah danau, di antara kepungan kabut, terlihat sebuah perahu kecil kuno terbuat dari kayu mengambang pelan tanpa dayung. Di dalamnya, samar-samar terlihat sebuah figur kecil seperti seorang anak melambai ke arah mereka. Tidak ada yang pernah melihat perahu seperti itu di Danau Segara Anak. Arka dengan pengalaman pendakiannya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia pernah mendengar cerita tentang penjaga danau atau arwah anak-anak yang tersesat di Rinjani. Namun ia tidak pernah benar-benar percaya hingga saat ini. "Kita harus pergi," kata Arka tegas. "Jangan ada yang mendekat." Namun Luna dengan rasa penasaran yang besar sudah melangkah lebih dekat ke tepi danau, mencoba mengambil foto. Tiba-tiba perahu itu bergerak lebih cepat ke arahnya. Figur kecil di dalamnya tertawa. Suara tawa yang sama yang didengar Bram. Arka segera menarik Luna mundur. Angin berhembus kencang dan kabut seolah berputar mengelilingi perahu itu, menyembunyikannya dari pandangan. Ketika kabut sedikit menipis, perahu itu sudah tidak ada. Danau kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arka menarik nafas panjang, mengingatkan Luna untuk tidak mendekat lagi ke tepi danau. Ia berpesan jika hal itu bisa membahayakan, bahkan berakibat fatal menghilangkan nyawanya sendiri. Luna hanya mengangguk saja. Keesokan harinya, Arka, Maya, Rio, dan Bram terlihat sedang membereskan peralatan camping dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun tersadar melihat Luna sudah tidak ada. Arka pun tersadar dan mengingat tentang kejadian kemarin. Arka segera menuju ke tepi Danau Segara Anak. Tiba-tiba terdengar seruan Rio. Dia menunjuk ke tengah danau. "Itu Luna!" suaranya bergetar. Terlihat Luna sudah berdiri di tepi danau. Di tengah danau, sebuah perahu kecil kuno kembali terlihat mengambang pelan tanpa dayung. Kali ini jantung Luna berdebar kencang bukan karena takut, melainkan karena rasa penasaran. Seorang fotografer yang haus akan momen unik. "Aku tidak akan menyia-nyiakan momen ini," kata Luna. Ini adalah pemandangan yang belum pernah ia lihat, sebuah subjek yang sempurna untuk diabadikan. "Luna, kita harus pergi dari sini," kata Arka tegas, mencoba menarik perhatian Luna yang terpaku pada perahu itu. Namun, peringatan Arka seolah hanya angin lalu bagi Luna. Hasratnya untuk mendapatkan bidikan sempurna menguasai segalanya. Tanpa pikir panjang,
Ia melangkah lebih dekat ke tepi danau, tangannya otomatis mengangkat kamera. Ia ingin menangkap figur kecil itu, perahu misterius itu, sebelum kabut menelannya kembali. Saat Luna mengambil langkah terakhirnya, perahu itu kembali bergerak lebih cepat ke arahnya. Kembali terdengar suara tawa riang, namun menyeramkan. Tawa itu seolah memanggil, menarik Luna lebih jauh, hingga membawanya ke bibir tebing yang berbatasan dengan danau. Arka yang melihat bahaya itu segera berlari menuju Luna. Terlihat Rio dan Bram juga ikut membantu. Bram dengan sigap menerjang ke depan, berusaha meraih tangan Luna. "Luna, jangan!" serunya. Tetapi semuanya tak jadi begitu cepat. Fokus Luna sepenuhnya tertuju pada perahu dan figur itu. Ia melangkah 1 inci terlalu jauh, mencari sudut yang lebih baik. Tanah di bawah kakinya yang licin oleh embun dan lumut tebal tiba-tiba bergeser. Pandangan Luna yang terakhir adalah wajah panik Arka yang menjulurkan tangan, dan seringai samar dari figur kecil di perahu. Sebuah teriakan terlepas dari bibirnya saat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia berpegangan pada udara kosong. Kamera terlepas dari genggamannya, dan dalam hitungan detik, ia terjatuh menuruni tebing curam di tepi Danau Segara Anak, ditelan oleh kabut tebal dan jurang yang tak terlihat dasarnya. Suara jatuhnya tubuh Luna bergema sesaat, kemudian menghilang, menyisakan keheningan yang lebih pekat, lebih dingin. Kabut seolah menutup rapat luka yang baru saja menganga di hati tim pendaki. Perahu kecil itu, figur di dalamnya, semuanya lenyap secepat kemunculannya, meninggalkan Arka, Rio, Maya, dan Bram terpaku dalam kengerian dan keputusasaan yang tak terlukiskan. Mereka tahu di dasar jurang itu, Luna telah menemukan kedamaian abadi, menjadi bagian dari misteri Rinjani yang kini merenggutnya. Setelah bertahun-tahun menghindari bayang-bayang pengalaman kelam di Rinjani, kerinduan aneh mulai menyelimuti Arka, Maya, dan Bram. Mereka sering berbagi kenangan tentang keindahan dan tantangan gunung itu, meskipun selalu ada jeda canggung saat membicarakan kejadian misterius di tepi Danau Segara Anak. Luna, dengan semangatnya yang membara dan kameranya yang tak pernah lepas, adalah bagian tak terpisahkan dari ingatan itu. Suatu malam saat berkumpul, Bram tiba-tiba mengusulkan, "Bagaimana kalau kita kembali ke Rinjani? Bukan untuk mencari misteri, tapi untuk mengenang Luna. Mungkin untuk berdamai dengan tempat itu." Awalnya, Arka dan Maya ragu. Trauma masa lalu masih terasa kuat. Namun, melihat kesungguhan di mata Bram dan merasakan kerinduan yang terpendam di hati mereka sendiri, akhirnya mereka setuju. Mereka memutuskan untuk kembali, hanya bertiga, melakukan pendakian sederhana untuk mencapai tempat terindah yang pernah mereka kunjungi bersama Luna. Persiapan mereka lebih matang kali ini. Mereka membawa perlengkapan yang lebih canggih dan mempelajari jalur pendakian dengan lebih seksama. Saat mereka tiba di Sembalun dan memulai pendakian, suasana terasa familiar sekaligus asing. Pemandangan yang dulu memukau Luna kini terasa menyayat hati tanpa kehadirannya. Selama beberapa hari pendakian, mereka berbagi cerita tentang Luna, mengenang tawa dan semangatnya. Mereka berhenti di tempat-tempat favorit Luna untuk mengambil foto, seolah kehadirannya masih terasa di sana. Namun bayangan misteri di Danau Segara Anak tetap menghantui pikiran mereka, terutama saat kabut tiba-tiba turun mengingatkan mereka pada kejadian malam itu. Saat mereka mencapai salah satu jalur dengan pemandangan jurang yang sangat indah, tempat Luna pasti akan bersemangat untuk mengambil gambar, mereka berhenti sejenak. Kabut tipis menyelimuti lembah di bawah, menciptakan pemandangan yang dramatis. "Ini pasti tempat yang disukai Luna," kata Bram, matanya menerawang. Maya tersenyum sedih, mengangguk setuju. Arka meskipun diam, merasakan kehilangan yang mendalam. Tiba-tiba mereka menyadari Luna tidak bersama mereka untuk mengabadikan momen ini. Saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, Arka melihat ke belakang. Luna seperti hadir dalam ingatannya, dengan kamera di tangan, mencari sudut pandang yang sempurna. Tanpa sadar, Arka menyebut namanya lirih. "Luna!" Tiba-tiba terdengar teriakan panik. Bram dan Arka menoleh dengan cepat. Mereka melihat sosok Maya terpleset di tepi jurang, berusaha meraih sesuatu. "Maya!" seru Arka dan Bram bersamaan, berusaha meraihnya. Namun sebelum mereka sempat mendekat, tanah di tepi jurang itu longsor. Maya menjerit singkat sebelum menghilang di telan kabut dan kedalaman jurang. Arka dan Bram terpaku.
tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka berlari mendekat, berusaha melihat ke bawah. Namun kabut tebal menghalangi pandangan. Teriakan putus asa mereka memecah kesunyian gulung, namun tidak ada jawaban. Dengan hati hancur dan tubuh lemas, Arka dan Bram berusaha mencari jalan turun ke dasar jurang. Namun medannya terlalu berbahaya dan curam. Setelah berjam-jam berusaha tanpa hasil, mereka dengan berat hati menyadari bahwa peluang Maya untuk selamat sangat kecil, hampir mustahil. Dengan bantuan tim penyelamat yang mereka panggil melalui radio, mereka mencoba mencari jejak Maya. Namun setelah beberapa hari pencarian yang melelahkan dan berbahaya, mereka tidak menemukan apapun. Gunung Rinjani seolah telah mengambil nyawa Luna bertahun-tahun lalu, dan kini merenggut Maya dengan cara yang mengerikan. Kehilangan kedua sahabat dalam waktu yang berdekatan, di tempat yang sama yang menyimpan misteri tak terjawab, menghancurkan Arka dan Bram. Mereka kembali turun dari Rinjani dengan luka yang lebih dalam dari sebelumnya. Gunung yang dulu mereka kagumi kini menjadi simbol tragedi dan kehilangan abadi. Sejak kejadian mengerikan itu, Arka dan Bram tidak pernah lagi menginjakan kaki di Gunung Rinjani. Kenangan tentang Luna dan Maya akan selalu menghantui setiap langkah mereka, menjadi jejak yang tak terulang di lereng gunung yang menyimpan terlalu banyak misteri dan kesedihan. Rinjani, yang dulu adalah sumber petualangan dan keindahan, kini menjadi monumen bisu atas persahabatan yang hilang ditelan kejamnya alam.